predikat sebagai kota metropolitan, Jakarta kini menjadi pusat aktivitas dan mobilitas seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang difabel. Berbicara soal difabel, kota ini bukan hanya soal gedung tinggi, melainkan juga akses publik yang memadai dan nyaman bagi semua elemen, tidak terkecuali penyandang difabel. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hal ini dapat memberikan kesamaan hak, aksesibilitas, dan perlindungan bagi penyandang difabel. Atas dasar undang-undang tersebut, pada masa pemerintahan Gubernur Ahok, DKI Jakarta mulai menggencarkan pemerataan fasilitas dan akses publik yang inklusif. Salah satunya, pengadaan ribuan unit baru bus Transjakarta. Hal tersebut kemudian berlanjut pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Jakarta memperkenalkan konsep Pelikan Crossing dengan menyediakan penyeberangan orang dengan rambu yang jelas, sekaligus memudahkan akses bagi penyandang difabel. Saat ini, Pramono Anung juga tengah mengupayakan Jakarta menjadi 50 kota global di dunia pada tahun 2029 mendatang. Untuk mewujudkan misi tersebut, inklusivitas menjadi salah satu fokus penting pemerintah yang hingga saat ini menjadi masalah tidak terkecuali bagi penyandang difabel. Hal ini memicu suatu pertanyaan. Apakah setiap kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah ini telah mampu menjawab berbagai keluhan para penyandang difabel? Atau ini antara kebijakan dan penerapan yang kurang memperhatikan akses inklusif? Untuk pembangunan infrastruktur yang Bina Marga lakukan ya, itu bukan hanya trotoar, tapi juga seperti JPO ya, jembatan penyeberangan orang, itu sudah mengikut sertakan fasilitas yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Jadi misalkan kita bangun JPO, itu di beberapa JPO tentunya ada yang dilengkapi dengan lift. Nanti lift itu sendiri sudah dilengkapi oleh fasilitas seperti braille. Ketika bicara aksesibilitas, salah satunya adalah layanan publik, diantaranya transportasi. Sekarang kita kepada pertanyaan. Di Jakarta, beberapa layanan transportasi itu sudah mulai memperhatikan atau mengakomodir kebutuhan disabilitas, tetapi belum sepenuhnya merata. Ya, seperti halnya kalau kita bicara Transjakarta, di depan UKI sudah oke ada lift, tetapi tidak di semua Transjakarta ada lift. Artinya hanya sedikit layanan publik, transportasi publik ini yang bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Contohnya seperti itu. Ketika bicara akses atau ramah disabilitas, maka itu adalah layanan transportasi yang memang mampu mengakomodir semua ragam disabilitas, kan begitu. Saya kecelakaannya 2005. Setelah bisa pakai kursi roda itu 2010. Saya mulai bisa menggunakan kursi roda gitu kan. Nah, sampai dari 2010 sampai sekarang itu, sekarang saya masih bisa kursi roda. Di Jakarta itu ada namanya tempat prioritas. Misalnya kursi roda, dia ada space yang untuk kursi roda sekarang. Jadi kalau saya misalnya mau masuk, ada orang yang debat itu, mereka harus pindah. Jadi saya masih bisa. Jadi kalau saya mau keluar Warawiri itu di Jakarta itu sudah sangat mudah sekali ya. Terus di samping itu layanannya dalam artian petugas sekarang udah ada tentang petugas yang sensitivitas. Jadi kalau melihat pengguna kursi roda, mereka langsung tanggap nih. Itu jadi satu lagi di Transjakarta sekarang itu sebelumnya kalau antara bus sama harganya itu kan ada gap gitu kan, terlalu jauh. Sekarang udah punya ram portable yang bisa dilipat-lipat untuk bisa jembatan yang penghubung antara bus dan halte. Tapi karena emang haltenya ada yang belum akses sama sekali, ada yang sudah akses. Tapi saya bilang sebagian emang belum banyak yang akses untuk bisa dijangkau teman-teman disabilitas. Karena kalau kita bisa naik tapi nggak bisa turun, ini juga sama aja bohong gitu kan. Untuk satu saya mau turun sebutin ya di halte Cawang BKN. Itu saya kalau mau turun itu tangga, oke ram, tapi ramnya dengan sudut kemiringannya terlalu curam, dan saya ngelihat aja sudah ngeri banget, sudah takut banget kalau dengan seperti itu. Akhirnya saya nggak jadi turun, mau nggak mau saya harus balik lagi ke arah yang punya halte yang bisa akses saya gitu kan. Jadi dalam
beberapa tahun terakhir ya, seperti tahun kemarin juga, kita menggandeng teman-teman komunitas disabilitas ini ya, itu juga termasuk di tahap nantinya ketika proyek atau kegiatan pembangunan sudah selesai, kita sama-sama lihat seberapa besar kesesuaiannya ya dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Wah, ini nggak bisa ini. Seroda susah ini kalau kayak gini. Pun nggak bakalan berani saya. Takut ini kalau didorong juga nggak bakalan bisa saya turun ini nih. Pada penerapannya di masyarakat umum, para pembuat kebijakan seringkali membuat fasilitas umum yang hanya memperhatikan satu golongan saja, bahkan menjadikan nilai estetika dan fundamental utama dalam memberikan ruang gerak. Hal ini tentu menjadi dilema penuh dan keserakahan orang untuk memberikan akses, namun tidak memperhatikan orang banyak, termasuk difabel. Bila berkaca dalam penerapan undang-undang di Republik ini, tentunya negara memiliki tugas memberikan kesejahteraan dan kehidupan layak bagi semua masyarakat, termasuk mereka, para difabel yang membutuhkan kesetaraan dalam hidup. Nah, di tahap perencanaan sendiri, itu kita mengawali dengan mereferensi terhadap fasilitas-fasilitas disabilitas yang sudah ada ya di tempat lain dan sudah nyaman digunakan. Makanya memang sejak tahun 2016 itu kita sudah mulai melakukan ubin pemandu tunanetra di trotoar-trotoar yang kita bangun. Kemudian juga kebutuhan akan adanya ruang bebas trotoar yang seberapa lebar gitu. Yang terbaru ini ada surat edaran dari PUPR ya, dari Dinas Dirjen Bina Marga itu tahun 2023. Ya, jadi secara standarisasi fasilitas trotoar yang ramah disabilitas ini sudah ada standarnya juga. Gitu. Nah, mengenai kemiringan ini, yang pertama adalah mengenai kemiringan pada saat trotoar itu akan bertemu dengan jalan ya, atau rem kita istilahkan. Nah, itu menurut standarisasi di sini itu maksimum adalah 8%. Selain itu ada juga kemiringan bidang menerus trotoar. Untuk bidang menerus trotoar ini kemiringannya maksimum itu 2-4%. Sehingga kalaupun ada hujan ataupun ada air itu otomatis dia akan bergerak ke luar dari trotoar. Kendala terbesar teman-teman difabel terutama pengguna kursi roda adalah akses dari rumah itu yang susah, dan juga selain ada akses, walaupun ada akses yang memadai pun trotoarnya gimana Kak, dan trotoarnya gimana, hancur jalannya atau enggak, itu masih mending ya kalau misalnya masih ada trotoar. Sebenarnya banyak juga yang nggak ada trotoar sama sekali, jadi walaupun ada transportasi umum tapi jalanan yang nggak memadai juga sama aja bohong. Regulasi dan sistem yang telah ada mungkin terlihat indah dan berpihak secara kasat mata. Namun, realita yang ditangkap justru memperlihatkan ada raga yang harus berjuang menaklukkan tingginya tangga dan curamnya jalur yang dilintasi. Banyak sekali sebenarnya yang terkait dengan terminologi inklusif ya. Cuman memang kalau kita ambil dari kata dasarnya inklusif, include, artinya dia itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh semua orang ya, dengan semua kemampuan. Artinya bukan hanya kita yang normal, tapi teman-teman yang punya kebutuhan khusus, perempuan, anak, orang tua, lansia, itu bisa merasa nyaman menggunakan fasilitas trotoar itu. Dan yang aku lihat juga kepeduliannya sebatas individu aja. Misalnya kalau ada pengguna kursi roda yang butuh bantuan, mereka pasti dorongin. Kemungkinan pasti dorongin, kalau misalnya trotoarnya tinggi mereka angkat, tapi belum ada kepedulian secara struktural. Jadi misalkan mereka nggak pernah mempertanyakan kayak kenapa sih trotoarnya tinggi, kenapa sih liftnya tuh cuman liftnya rusak ini, terus teman-teman difabel gimana kalau liftnya rusak. Nah, mereka tuh belum ada kepedulian yang seperti itu, masih individu aja. Kalau yang aku lihat sih udah ada kesadaran, tapi ada peningkatan kesadaran tapi nggak signifikan gitu. Soalnya kan sekarang ada media sosial, jadi orang-orang udah lebih aware, walaupun cuman di bubble-bubble tertentu aja sih, nggak menyeluruh. Perspektif masyarakat ini kan tidak banyak, belum tahu tentang penyandang disabilitas itu apa, mana aja, apalagi tadi yang terlihat, tidak terlihat. Jadi segimana coba kami harus memahamkan masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini. Itu juga salah satu tantangan kami. Nah, yang terutama
ini kan tentang paradigma ya, paradigma berpikir ya. Jangankan dari masyarakat yang non disabilitas, dari masyarakat disabilitas sendiri, paradigma paradigma bahwa aku ini disabilitas, kayaknya aku nyaman deh dikasihani gitu, itu juga masih ada gitu. Kalau negara mengakui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu mengakui ada 4 ragam, 5 dengan ganda ya, disabilitas fisik seperti saya ya, dan itu kebanyakan terlihat begitu kalau tidak ditutupi, misalnya saya tidak memakai ini. Kemudian disabilitas sensorik, netra, tuli, wicara, kemudian disabilitas intelektual ya, yang mereka yang mengalami hambatan berpikir, kemudian disabilitas mental terbagi 2, mental perkembangan itu seperti autis, ADHD, disleksia dan sebagainya, dan disabilitas mental psikososial, skizofrenia, bipolar, yang kemudian masyarakat menyebutnya itu ODGJ. Sekarang lebih kepada PDMP, penyandang disabilitas mental psikososial. Undang-undang dan data telah memetakan ragam difabel dengan segala haknya. Namun, di balik barisan pasal dan angka tersebut, ada proses panjang untuk membentuk kemandirian yang nyata. Dari koridor advokasi di tingkat nasional, kita beranjak ke sebuah tempat di mana kemandirian itu dibentuk secara perlahan. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Jakarta menjadi tempat pelatihan dan pendidikan bagi mereka. Berbagai kelas lain, jadi setiap tahun itu selalu ada. Nah, program pembinaan di sini yang pertama itu kelas observasi. Nah, durasinya itu selama 1 tahun. Salah satunya itu ada kelas orientasi mobilitas, seperti itu. Selain kelas-kelas yang lain ya, khususnya untuk disabilitas netra itu ada baca tulis braille, kemudian ada activity daily living ya, bagaimana disabilitas netra ini dibekali ya, bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga melatih kemandiriannya seperti itu. Kemudian di kelas yang tahun kedua itu ada program pembinaan kelas masas atau pemijatan. Nah, juga ada diberikan orientasi mobilitas tersebut untuk bagaimana mereka mematangkan ya daripada kemampuan bermobilitas seperti itu. Bagaimana mereka bisa secara mandiri, tidak hanya di dalam lingkungan panti akan tetapi juga di masyarakat luas seperti itu. Di panti ini cukup banyak ya guide block. Nah, itu diajarkan bagaimana mereka bisa berjalan pakai tongkat, kemudian mengikuti jalur yang telah disediakan seperti itu. Nah, di masyarakat sudah ada, akan tetapi banyak sekali halangan rintangan, ada motor parkir, kadang-kadang ada orang yang pedagang kaki 5 gitu. Kadang-kadang juga ada pohon tiba-tiba, ada tiang seperti tiang menghalangi kan. Mungkin ada beberapa catatan-catatan seperti misalnya di busway itu kadang ada announcement-nya itu kadang suaranya kecil atau kadang juga tidak ada suaranya. Patokan saya kan suara itu ya, announcement itu, akan tetapi pada waktu itu suaranya kecil dan tidak bisa didengar seperti itu. Dari pernyataan berikut yang telah disampaikan Pak Rido, kami mewawancarai dan bertemu secara langsung salah satu Korwil 1 Transjakarta mengenai kendala yang dialami para difabel ini, yakni Pak Hendy. Transjakarta itu semua bisnya sudah tersedia RAM-nya, yang pertama Mas. Terus juga kami juga di halte-halte sudah ada RAM portable, ada jalur disabilitas juga, jalur pemandu, termasuk beberapa halte integrasi yang memang kami pastikan liftnya juga bukan cuma ada tapi memang berfungsi membantu untuk memastikan tadi layanan inklusifnya, pengguna disabilitasnya betul-betul kami layani bisa dengan baik. Itu Mas. Pak Hendy juga menambahkan bahwa pemerintah hingga pihak terkait melakukan berbagai upaya dalam memberikan pemberdayaan yang baik bagi para penyandang difabel. Salah satunya pelatihan bagi para petugas hingga pramusapa dalam memberikan pelayanan yang baik. Di Transjakarta kita konsisten ya Mas, melakukan pelatihan
kami melakukan pelatihan pelayanan, termasuk juga pendampingan. Contohnya pendampingan disabilitas netra. Kami melakukan pendampingan di situ. Tentu dengan tadi peningkatan layanan khusus difabel dan pendampingannya. Kami lakukan pelatihan itu, Mas, agar memastikan bahwa semua petugas kami yang beribu ini betul-betul paham betul apa fungsi tugas pelayanan sebagai terutama pelayanan khusus itu, Mas. Jadi memang kami lakukan betul-betul konsisten. Harus dan wajib petugas semua memiliki kapasitas itu, Mas. Ini bisa kita harus bedakan. Mengetahui ada disabilitas dengan memahami itu hal yang berbeda, ya kan? Ada orang yang mengetahui, tetapi ketika timbul sebuah sikap tidak peduli, berarti mereka tidak memahami. Begitu kan? Mereka tidak paham bagaimana disabilitas. Nah, ketidakfahaman ini yang kemudian disayangkan karena akhirnya akan melahirkan diskriminasi bahkan kekerasan. Oleh karena itu penting untuk paham bagaimana sih perspektif disabilitas itu gitu. Sebenarnya beberapa upaya yang sudah dilakukan ya dalam artian untuk meningkatkan pelayanan kepada teman-teman disabilitas ini pada jalur tersebut itu sudah ada ya. Di antaranya itu kan kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu tuh kita membuat integrasi itu di sekitar CSW. Nah, tentunya dengan integrasi itu akan mempermudah ya teman-teman disabilitas untuk mengakses dan berpindah dari moda transportasi busway ke MRT dan sebagainya gitu. Ya mungkin ada beberapa yang masih belum sempurna ya, tapi tentunya ini akan menjadi perbaikan-perbaikan ke depannya sih. Setelah saya lewatin CSW dan sampai ke halte JOR, itu sangat ada perbedaan ya, perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kita tahu di CSW itu udah sangat-sangat integrasinya udah aksesnya untuk teman-teman disabilitas itu udah semua udah bagus ya, udah oke. Mulai dari liftnya, mulai dari ramnya, terus kita jadi nggak terlalu khawatir untuk turun naiknya di halte CSW. Tapi di halte JOR tadi sendiri saya lihat dari sudut pandang saya bahwa itu sangat-sangat tidak akses, kalau saya bilang halte itu tidak layak untuk teman-teman disabilitas untuk turun naik ke situ. Tapi kalau kita sendiri di halte JOR itu, kalau dari saya bilang itu tidak layak untuk teman-teman disabilitas. Pertama, kenapa nggak layak? Karena udah ada tangganya itu juga curam sekali, tinggi sekali. Dan terus kalau kita mau dari halte ke bus, dari bus ke halte itu akan ada undak-undakan yang saya bilang itu sangat tidak layak untuk teman-teman disabilitas karena bakalan susah untuk naik turunnya gitu kan. Karena emang saya nggak tahu nih yang di JOR itu bisa seperti itu, mungkin dari awal perencanaan kita nggak sematang buat teman-teman disabilitas bisa naik turun di situ. Jadi kalau saya lihat kalau di JOR itu emang bukan untuk pengguna disabilitas bisa turun di situ. Jadi kewenangan kami itu ujung-ujungnya adalah rekomendasi karena kami bukan lembaga yang melakukan implementasi kan. Nah, jadi kan implementasinya adalah kementerian terkait ataupun misalnya pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota, maka itu menjadi rekomendasi kami. Ya, salah satunya adalah layanan-layanan publik yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Paling aku mau nambahin sih kayak misalkan fungsi transportasi umum itu penting soalnya biar kita bisa sekolah, biar kita bisa kerja, biar kita bisa. Jadi itu rata-rata kan difabel itu pengguna kursi roda pokoknya itu rata-rata dari ekonomi rentan ya. Dan mereka nanti punya anak pun kurang lebih nanti bakal sama juga, ekonomi bakal rentan juga. Maksudnya gak bakal naik jadi misalkan orang kaya atau gimana karena lagi-lagi itu aksesnya. Jadi akses itu sebenarnya pengen aku tambahin itu paling itu kayak akses itu penting gara-gara buat peningkatan taraf hidup juga. Sebasic itu. Kita juga harus memastikan si pelanggan disabilitas karena ini pelanggan prioritas kami, Mas. Memang jadi prioritas. Jadi petugas apapun ceritanya, apapun kendalanya harus memprioritaskan. Jadi ya kalau ngomongin kendala ya tadi
Itu bagian tugas penting kami. Aksesibilitas dari pelayanan, apakah itu fasilitas berupa fisik, dilibatkan dalam aspek paling awal ya, perencanaan, sehingga ketika dibangun atau ketika dilaksanakan SOP-nya itu sudah dalam sudah terinclude ya. Saya merasakan cukup baik ya Transjakarta untuk bisa mengakomodir penumpang yang disabilitas. Yang paling inti dari semua ini bahwa mari setiap kali ada pembangunan ataupun pengambilan kebijakan, tolong libatkan disabilitas. Libatkan disabilitas di setiap perencanaan, pembangunan, finalisasi hasil, tolong libatkan disabilitas. Karena kenapa? Yang menggunakan itu disabilitas, bukan orang umum. Maka dari itu, karena kita usernya yang lebih paham, lebih tahu apa sih kendala dan hambatan teman-teman sendiri, itu maka mulai saat ini ataupun yang udah, ayo kita libatkan disabilitas dalam semuanya halnya. Pada akhirnya, suara-suara tadi hanyalah sekadar pengingat bahwa di balik deru mesin bus dan halte-halte yang berdiri megah dan canggih, ada hak yang masih tertinggal di trotoar yang retak dan lift yang terkunci. Ini adalah soal hak untuk merasa aman, mandiri, dan dihargai di rumah sendiri. Inklusivitas bukan sekadar kata pemanis. Inklusivitas adalah tentang memanusiakan manusia. Ia adalah tentang memastikan bahwa kemandirian Pak Suban dan ribuan penyandang difabel lainnya tidak berhenti di anak tangga yang curang. Kita sering bicara soal Jakarta yang mendunia, tapi kita lupa bertanya, apakah kota ini sudah cukup ramah untuk sekadar dilewati sebuah kursi roda? Inklusivitas itu bukan soal angka di atas kertas kebijakan, tapi soal bagaimana Pak Suban tidak perlu merasa berhutang budi setiap kali ingin menyeberang jalan. Membangun kota yang inklusif berarti membangun rasa peduli, berhenti melihat difabel sebagai objek simpati, dan mulailah melihat mereka sebagai warga negara yang punya hak yang sama untuk berdiri tegak, meski di atas roda.